sistem pencernaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem pencernaan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada mulut, yang kedua yaitu ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga yaitu lambung atau stomach, yang keempat yaitu gallbladder atau sering disebut juga dengan kandung empedu, yang kelima yaitu ada large intestine atau usus halus, yang keenam yaitu ada small intestine atau usus besar, yang ketujuh yaitu rektum atau dubur, dan yang terakhir yaitu anus. Nah, dalam proses pencernaan makanan ini terdapat beberapa proses, yaitu ada ingesti, digesti, absorpsi, dan defecation. Nah, yang pertama yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses masuknya makanan dan cairan dari lingkungan ke dalam tubuh melalui mulut. Nah, yang kedua yaitu digesti. Digesti merupakan rangkaian kegiatan fisik dan kimia pada makanan yang dibawa lambung dan usus halus. Dalam proses ini terjadi proses penyederhanaan makanan sampai dapat diabsorpsi. Nah, yang ketiga yaitu absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan kembali sari-sari makanan dan saluran pencernaan ke dalam darah dan getah bening. Dan yang keempat yaitu ada defecation atau pembuangan. Tadi kan sudah disebutkan tentang anatomi sistem pencernaan manusia, dan di sini saya akan menyebutkan lagi anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama tadi ada mulut. Nah, di dalam mulut ini terjadi proses pemecahan makanan menjadi lebih kecil dan halus secara mekanik dan kimiawi menggunakan gigi dan enzim petialin. Nah, kelenjar air liur memproduksi air liur guna membantu memperhalus makanan. Nah, yang kedua yaitu esofagus. Nah, esofagus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara mulut dan lambung. Nah, di dalam esofagus ini terjadi gerak peristaltik yang menyebabkan makanan terdorong dan masuk ke dalam lambung. Nah, yang ketiga yaitu ada lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin, lipase, dan HCl. Nah, yang keempat yaitu ada kandung empedu. Kandung empedu ini untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak dan berperan dalam pembuangan limbah tertentu dari tubuh. Nah, yang kelima yaitu ada usus halus. Usus halus ada 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, usus halus akan memecahkan makanan dengan enzim yang diproduksi dari empedu serta hati dan pankreas. Nah, disinilah tubuh akan menyerap nutrisi makanan ke aliran darah. Tanpa kinerja jejunum dan ileum, tidak akan bisa nutrisi diserap oleh tubuh. Nah, sedangkan duodenum hanya bertugas untuk membantu usus dalam memecahkan makanan. Yang selanjutnya yaitu ada usus besar. Biasanya di dalam usus besar ini makanan sudah berbentuk cairan atau lebih halus. Nah, di dalam usus besar ini terjadi proses penyerapan sehingga sisa-sisa makanan ini memiliki bentuk yang lebih solid. Nah, sisa-sisa makanan ini atau sering disebut juga dengan feses akan disimpan dalam usus sigmoid. Biasanya dibutuhkan waktu sampai 36 jam agar feses bisa melewati usus besar. Saat usus besar sudah penuh dengan sisa-sisa makanan ini, maka proses eliminasi menuju dubur akan segera dimulai. Nah, yang ketujuh yaitu ada dubur atau rektum, ruangan sekitar 20 cm yang menghubungkan usus besar dengan anus. Bertugas menerima feses dari usus besar. Saat gas atau proses masuk ke dalam dubur, maka akan ada sensor yang dikirimkan ke otak. Kemudian otak akan memutuskan untuk mengeluarkan atau menahan feses yang ada di dalam dubur. Nah, yang terakhir yaitu ada anus. Di dalam anus
ada proses pembuangan air besar. Sphincter otot akan merileks dan rektrum berinteraksi sehingga feses akan keluar lewat anus. Nah, itulah tadi tentang anatomi dan fisiologi sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemihan. Sistem perkemihan itu sendiri adalah suatu sistem di mana terjadi proses penyaringan darah, sehingga darah terbebas dari zat-zat yang tidak diperlukan lagi. Nah, dalam proses penyaringan darah ini, ada zat-zat yang masih bisa diperlukan dan zat yang tidak bisa diperlukan lagi. Nah, zat yang masih diperlukan lagi akan beredar di dalam darah, sedangkan zat yang tidak diperlukan akan dibuang dalam bentuk urin. Nah, proses pembuatan urin ini terjadi di dalam ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Tentang ginjal terlebih dahulu. Ginjal ini berbentuk seperti kacang, berwarna merah tua, sisi cekungnya menghadap medial, panjangnya kurang lebih 12,5 cm dan tebalnya kurang lebih 2,5 cm atau bisa diibaratkan dengan sekepalan tangan. Nah, selanjutnya beratnya kurang lebih 125 gram sampai 175 gram, dan pria dewasa rata-rata yaitu 150 sampai 170 gram, sedangkan wanita dewasa adalah 115 sampai 155 gram. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga secretion. Nah, proses filtrasi ini terjadi pada bagian A dan yang reabsorpsi terjadi pada bagian B dan sekresi terjadi pada bagian C. Nah, filtrasi ini adalah proses pertama dalam pembentukan urin, yaitu terjadi proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang menjadi racun untuk tubuh. Pada filtrasi ini terjadi pada badan Malpighi yang terjadi di glomerulus dan kapsul Bowman. Glomerulus menyaring air, garam, glukosa, asam amino, urea, dan limbah lainnya untuk melewati kapsul Bowman. Hasil filtrasi ini menghasilkan urin primer. Urin primer termasuk urea di dalamnya yang dihasilkan dari amonia yang terkumpul ketika hati memproses asam amino dan disaring dalam glomerulus. Nah, yang ketiga yaitu ada proses reabsorpsi. Sekitar 43 galon cairan melewati proses filtrasi, tapi sebagian besar diserap kembali sebelum dikeluarkan oleh tubuh. Reabsorpsi ini terjadi di dalam tubulus proksimal. Air, glukosa, asam amino, natrium, dan nutrisi lainnya diserap kembali ke aliran darah di kapiler yang mengelilingi tubulus. Air bergerak melalui proses osmosis, yaitu dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, hasil dari proses pembentukan urin ini adalah urin sekunder. Nah, yang selanjutnya yaitu ada proses sekresi atau augmentasi.
Sekresi ini adalah tahap akhir dalam pembentukan urin, yaitu ketika urin akhirnya dibuang. Dalam gambar di atas, proses sekresi ditandai dengan huruf C yang tadi sudah ditunjukkan. Urin yang dibuat oleh proses ini kemudian mengalir ke bagian tengah ginjal yang disebut dengan pelvis ginjal. Setelah ginjal yaitu ada ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria. Nah, perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis renalis yang merentang sampai vesika urinaria. Tiap ureter panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm dan diameternya yaitu 4 sampai 6 mm. Nah, di dalam ureter ini terdiri dari 3 lapisan jaringan. Yang pertama yaitu ada lapisan fibrosa, yaitu lapisan luar, muscularis longitudinal, dan otot polos sirkular bagian tengah. Kemudian ada epitelium mukosa, yaitu bagian dalam. Nah, lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik. Gelombang peristaltik mengalirkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Setiap ureter akan masuk ke kandung kemih melalui sphincter. Sphincter adalah suatu struktur muskuler berotot yang bisa membuka, sehingga air kemih bisa lewat dan bisa menutup. Nah, air kemih yang secara teratur mengalir akan terkumpul di dalam kandung kemih. Nah, yang selanjutnya yaitu ada vesika urinaria, organ muskular berongga yang berfungsi sebagai kontainer penyimpan dan menampung urin sementara. Kapasitas vesika urinaria adalah kurang lebih 300 sampai 450 ml. Lokasinya pada laki-laki terletak tepat di belakang symphysis pubis dan di depan rektal. Nah, sedangkan pada perempuan terletaknya agak di bawah uterus dan tepatnya di depan vagina. Jika penuh, mampu mencapai umbilikus di rongga abdominopelvis. Ini adalah bentuk dari laki-laki, ini adalah gambar perempuan. Nah, selanjutnya yaitu di dalam vesika urinaria ini terdapat 4 lapisan, yaitu serosa lapisan luar, otot detrusor lapisan tengah, submukosa, dan mukosa adalah lapisan yang paling dalam. Yang selanjutnya yaitu ada trigonum, yaitu area halus triangular, sudutnya terbentuk dari 3 lubang. Nah, ini adalah vesika urinaria dari laki-laki, dan yang ini adalah vesika urinaria dari perempuan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada uretra. Pada pria, uretra membawa cairan semen dan urin, panjangnya sekitar 20 cm melalui kelenjar prostat dan penis. Nah, uretra prostatik dikelilingi oleh kelenjar prostat, menerima 2 ductus ejaculator yang berbentuk dari penyatuan ductus deferens dan ductus kelompok vesikel seminal. Nah, yaitu ada selanjutnya uretra membranosa, bagian terpendek, panjangnya kira-kira 1 cm sampai 2 cm, dikelilingi oleh sphincter uretra eksterna. Yang selanjutnya yaitu ada uretra cavernosa atau uretra ini berspons, bagian terpanjang menerima ductus kelenjar bulburetra dan merentang sampai orifisium uretra eksternal pada ujung penis. Pada wanita ukurannya yaitu pendek, kurang lebih 3,75 cm, membuka keluar tubuh. Uretra eksternal yang terletak antara klitoris dan mulut vagina.
Wanita lebih berisiko terjadi infeksi kandung kemih dan infeksi saluran kemih atau sering disebut dengan ISK. Nah, itulah tadi penjelasan dari sistem perkemihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung dan nadi arteri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi jantung, dan yang selanjutnya yaitu tentang nadi dan arteri. Nah, yang pertama yaitu tentang jantung. Jantung adalah organ yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh untuk memasok pasokan oksigen agar semua organ berfungsi secara normal. Nah, lokasi jantung yaitu terletak di dalam rongga medias sternum dari rongga dada atau toraks di antara dua paru-paru, tepatnya di belakang tulang dada, sternum, tulang dada. Kurang lebih 2/3 bagian dari jantung terletak di sebelah kiri dari garis sternum. Jantung beratnya kira-kira 250 sampai 360 gram. Fungsi utamanya yaitu untuk menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil sisa metabolisme. Nah, bagian dari jantung yaitu ada aorta, vena cava superior, katup pulmoner, katup trikuspid, atrium kanan, vena cava inferior, ventrikel kanan, otot papiler, arteri koroner, ventrikel kiri, katup aorta, katup mitral. Terus ini ada atrium kiri dan arteri pulmonalis. Nah, bagian luar jantung itu ada lapisannya. Lapisan paling luar itu disebut endokardium, tengahnya miokardium, dan lapisan yang paling dalam disebut epikardium. Nah, yang selanjutnya yaitu ada ruang jantung. Tadi sudah disebutkan ada atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Nah, atrium kanan ini dan atrium kiri biasanya disebut dengan serambi kanan dan serambi kiri, sedangkan ventrikel kanan dan ventrikel kiri sering disebut dengan bilik kiri dan bilik kanan. Nah, atrium itu adalah ruang yang berdinding tipis dan menerima darah dari vena. Nah, atrium kanan, bedanya atrium kanan dan atrium kiri adalah atrium kanan adalah darahnya rendah oksigen, sedangkan atrium kiri darahnya kaya dengan oksigen. Sedangkan ventrikel itu adalah ruang yang berdinding tebal dan memompa darah ke arteri. Yang bedanya ventrikel kanan dengan ventrikel kiri adalah jika ventrikel kanan itu darah dari atrium kanan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis, sedangkan ventrikel kiri dari atrium kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta. Nah, tadi kan sudah disebutkan ruang jantung. Selanjutnya ada katup jantung. Katup jantung itu ada 4, ada katup trikuspid, katup pulmoner, katup mitral atau katup bikuspid, dan yang terakhir yang keempat yaitu katup aorta. Nah, di sini ada gambar. Nah, ini yang sudah diperbesar, ada katup trikuspid, katup pulmoner, katup aorta, dan katup mitral atau katup bikuspidalis. Nah, katup trikuspid ini adalah katup yang berada di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, sedangkan katup bikuspid ini kebalikannya, atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, sedangkan katup pulmonal adalah
katup yang terletak pada arteri pulmonalis. Sedangkan katup aorta adalah katup yang terletak di antara ventrikel kiri dengan aorta. Nah, itulah tadi tentang penjelasan anatomi dan fisiologi dari jantung. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nadi dan arteri. Nah, nadi dan arteri itu sendiri adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengantarkan darah mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, di dalam nadi arteri itu lapisan terluar disebut dengan tunika, lapisan selanjutnya yaitu tunika media, dan lapisan yang paling dalam yaitu tunika intima. Nah, itulah di penjelasan tentang anatomi dan fisiologi jantung serta nadi arteri. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pria dan wanita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi pria dan wanita. Nah, sistem reproduksi itu sendiri adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang digunakan untuk berkembang biak. Nah, sistem reproduksi antara wanita dan pria itu berbeda. Nah, yang pertama yaitu tentang sistem reproduksi pria. Nah, yang bagian paling luar itu ada penis, testis, dan skrotum. Nah, ini adalah penis, ini skrotum, dan ini adalah testis. Nah, penis itu adalah bagian yang berfungsi untuk jalan keluarnya urin. Sedangkan skrotum adalah sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Nah, sedangkan testis itu sendiri adalah untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, yang selanjutnya yaitu ada organ internal yang berada di dalam dari sistem reproduksi pria. Yang pertama yaitu ada epididymis. Epididymis adalah organ yang berfungsi untuk menyimpan sel sperma yang diproduksi dari testis tadi. Nah, setelah itu akan mengangkut sperma yang belum matang menuju tabung vas deferens agar sperma matang. Nah, vas deferens itu sendiri adalah tabung yang berfungsi untuk mengangkut sperma yang sudah matang menuju uretra. Nah, yang selanjutnya ada vesica seminalis. Vesica seminalis adalah organ yang berfungsi untuk menghasilkan suatu cairan fruktosa yang digunakan untuk sperma sebagai sumber energi ketika beraktivitas. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini berkontribusi dalam memberikan cairan tambahan untuk proses ejakuasi dan membantu agar sperma tetap sehat. Nah, yang selanjutnya yaitu kelenjar bulboreteral berperan dalam menghasilkan cairan yang berfungsi untuk melumasi uretra dan menetralisir keasaman. Nah, itulah tadi anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi pria. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi wanita. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tentang sistem reproduksi wanita. Nah, di bagian paling luar yaitu ada mons pubis atau bulu-bulu rambut yang berada di sekelilingnya. Kemudian ada prepuce of clitoris, kemudian ada gland of clitoris, kemudian ada labia minora,
kemudian ada labia mayora, ada vagina, ini yang lubang ini vagina, ini ada urethral opening, ini ada tron, dan ini ada vestibula, dan yang ini adalah anus. Nah, yang selanjutnya ada organ reproduksi wanita yang berada di dalam, itu ada vagina. Nah, vagina ini berfungsi untuk mengeluarkan ekskresi uterus pada saat haid, jalan lahirnya bayi, dan sebagai kopulasi atau persetubuhan. Nah, yang kedua yaitu ada uterus. Uterus adalah tempat implantasi dan nutrisi kortus dan retensi. Nah, yang selanjutnya itu ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah menangkap sel telur. Nah, sel telur itu dihasilkan dari ovarium. Nah, ovarium ini nih adalah tempat untuk memproduksi sel telur dan sekresi hormon. Proses sel telur akan dilepas yang disebut dengan ovulasi. Nah, itulah tadi adalah anatomi dan fisiologi dari sistem reproduksi wanita.